Seperti artis itu udah mulai banyak yang mau menjadi orang tua asuh. Dadah sayang. Oh, ngobrol. Iya, biasanya dia nggak ini loh. Ini mah lagi seneng banget ini. Dan harapannya ya, Bu Monika bisa menjadi duta nasional untuk foster parent. Ya, kebetulan di Kementerian Sosial itu kalau sistem pengasuhan anak itu kan memang tetap kita utamakan yang berbasis keluarga. Iya. Jadi ini perubahan yang cukup mendasar itu. Karena selama ini mungkin orang lebih banyak berorientasi kalau untuk anak-anak yang diterlantarkan lah kurang lebih gitu kan. Itu cenderung kan diasuh melalui panti, Betul. panti asuhan. Nah, sudah tentu kan ini perlu ada satu upaya yang lebih kuat lagi dari pemerintah agar tetap keluarga, terutama keluarga asli lah, keluarga inti itu tetap bisa melaksanakan tanggung jawab ini. Iya. Nah, kemudian dalam perkembangannya Indonesia ini kan bagus dari sisi tatanan nilai. Untuk pengasuhan dalam keluarga itu bukan hanya ayah ibu, tapi juga keluarga kerabat. Iya. Banyak juga anak-anak kita yang diasuh oleh kakeknya, Betul. neneknya, pamannya, kan dalam keadaan Iya. mungkin orang tuanya ada masalah, ya, atau nggak mampu, atau sedang bermasalah secara hukum, kan itu bisa Iya, terjadi betul. seperti itu. Membuat anak itu perlu pengasuhan alternatif. Gitu. Jadi keluarga inti, keluarga kerabat itu yang menjadi utama. Iya. Nah, tapi kalau dalam keadaan juga tidak dimungkinkan, berarti perlu ada keluarga pengganti yang lain kan? Nah, itu yang sebetulnya sangat dimungkinkan ke depan, keluarga asuh pengganti. Tapi tetap pendekatannya keluarga. Iya. Suasananya harus dibangun dalam suasana pengasuhan Keluargaan, keluarga. iya. Nah, kalau pengasuhan di panti umumnya kan ya anak-anak diasramakan. Betul. Kan? Dia tidak punya figur juga Pak ya, figur Ya, ibu, figur bapak gitu. Jadi kolektif lah, kan Betul. sekian puluh anak di asrama. Ya, itu pun satu alternatif juga. Terakhir Kita mungkin bisa ya Pak ya. membuat Iya. itu pilihan-pilihan yang kalau masih dimungkinkan kita bangun satu situasi Iya. yang anak-anak itu dimungkinkan untuk tetap di keluarga. Nah, itulah yang sebetulnya yang pemerintah putuskan secara luas, secara nasional bahwa ada sistem pengasuhan pengganti yang berbasis keluarga, orang tua asuh pengganti. Nah, karena itu dalam 2 tahun terakhir Direktorat Anak itu terus-menerus mengembangkan sistem alternatif pengasuhan berbasis keluarga. Nah, antara ini yang sebetulnya kalau di keluarga kerabat tidak berhasil, biasanya langsung ke panti kan. Iya. Nah, di antara ini kan masih mungkin sebetulnya. Orang tua pengganti Orang berarti tua ya, asuh Pak. Iya. pengganti, tapi dia bukan orang tua usaha angkat, tidak bermaksud menjadi orang tua angkat, Iya. tidak bermaksud untuk mengadopsi, tapi tetap memberi pengasuhan dalam Iya. sebuah lingkungan keluarga. Yang baru yang alternatif ya berdasarkan pengasuhan yang di panti-panti. Jadi saya sudah melakukan seperti itu Pak, sebagian. Nah, ini kan Saya udah perlu ada survei, sudah keterlibatan ini. banyak pihak, kan. Sebetulnya kalau dia punya yayasan, saya bilang bisa jadi LBA,
Iya, betul, jadi lembaga pengasuhan anak yang nanti diberikan izin untuk memastikan orang tua asuh pengganti itu memenuhi Layak atau kriteria, tidak. kan itu kelayakannya, mungkin kehidupan keluarganya kan perlu kita lihat. Betul. Kan? Itu kita survei itu sekitar 2 minggu tuh Pak. Saya datang ke rumahnya. Terus saya minta rekening slip gaji. Kalau mereka wira swasta, saya minta rekening korannya. Jadi saya memang agak sedikit itu bukti kepemilikan rumah. Kalau rumahnya sewa atau itu, karena saya ingin memastikan bahwa saya sih tidak mau anak itu seperti saya lah diasuhnya, tapi minimal mereka bisa layak, kesehatannya terjamin, pendidikannya terjamin. Itu yang saya pastikan ke orang tua ini sih sebetulnya Pak. Agak cerewet juga, saya nggak tahu, mungkin Kemensos lebih cerewet ya, saya juga udah cerewet loh Bu waktu itu. Aduh, saya itu sampai detail sekali, kalau misalnya dokternya di mana gitu. Harus memang semua. Iya, jadi memang saya ingin memastikan, terus kita juga survei juga ke rumahnya, kita juga telepon juga ke kantornya gitu. Udah ada berapa orang, 80-an ya, lebih ya, dan setiap hari. Iya, dan satu hari itu bisa 20 adopter loh yang mau adopter. Ada yang mau mengasuh, ada yang mau mengadopsi. Jadi mereka juga banyak tanya kepada kita, kalau saya ingin mengadopsi gimana? Kalau ingin mengadopsi, kebetulan saya juga dekat juga, kemarin juga Kemensos juga Pak Menteri sangat appreciate juga. Jadi kalau masalah mengadopsi kan saya nggak ngerti, nanti kita bisa bantu, saya hanya bilang seperti itu. Seperti apanya, tapi kan yang penting data-data kok di kita udah lengkap, saya tinggal kasih aja kan ke Dinsos untuk adopsinya, yang penting dari kitanya udah lengkap. Ya ini kan ibaratnya pengalaman praktek yang sudah berjalan kan sejalan dengan apa yang diinisiasi oleh pemerintah kan berdasarkan ketentuan yang ada. Jadi sebetulnya kenapa kami datang juga melihat bahwa ini potensi yang bisa selaras dengan kebijakan, peraturan maupun pedoman-pedoman yang sudah disiapkan. Jadi nanti tinggal mungkin direview saja oleh tim Ibu Monica ketentuan-ketentuan yang ada, kan ada pedoman-pedoman yang sebetulnya tinggal dipelajari kan, nah sehingga dari sisi legasinya itu yang mungkin perlu diperkuat kan. Di artis itu udah mulai banyak yang mau menjadi orang tua asuh, jadi ada yang mau mereka memang ngasuh seperti saya di rumah, tapi saya nggak mau banyak-banyak 13, mungkin mereka 1 lah gitu. Buat saya 1 kan juga udah sangat membantu pemerintah gitu. Ya, betul. 1 ada yang hanya ingin dia tetap di lingkungan keluarga tapi membiayai. Kemarin juga saya kan sempat itu Pak rekaman lagu, maksudnya lagu itu tuh sebetulnya intinya mengajak untuk seperti saya menyayangi anak, terus terima kasih kepada Tuhan juga bahwa ini adalah malaikat-malaikat kecil. Lagunya sih sebentar lagi saya dengan Mas Fadli Padi. Maksudnya saya selalu mengatakan bahwa panti itu bukan tujuan utama, panti itu tujuan terakhir. Kalau memang sudah tidak ada lagi baru panti kan. Kalau sekarang ini kan kesannya panti yang utama gitu kan Pak. Dan buat anak-anak, buat saya kan anak panti itu kan orang ngelihatnya juga psikologis anak kan juga kesian gitu Pak. Beda gitu kalau dia walaupun dia memang cuman anak asuh tapi dia tinggal dia bisa bilang oh ini ada ayah saya, ini ibu saya walaupun hanya ibu asuh atau apa gitu. Mungkin ada contoh SOS, bukan institusi dan SOS ya. Itu satu kompleks. Di situ ada cottage sistemnya, bukan asrama. Nah, setiap cottage itu ada orang tua asuh. Itu rata-rata bisa sampai 5, 7 maksimal 7 lah kalau nggak salah itu ya. Itu dari beragam karakter anak-anak, dari beragam usia. Jadi memang polanya semacam simulasi anak itu tinggal dalam sebuah keluarga. Nah kalau nanti punya pemikiran, ya kita kan tidak harus dari satu komplek kan. Betul, iya. Bisa saja satu saat kita tahu ada keluarga kan. Iya. Kemudian di situ ada anak-anak asuh. Nggak usah banyak-banyak nanti. Betul. Mungkin 5 misalkan maksimal itu bisa kita siapkan, tapi semua dengan izin yang jelas dari dinas sosial. Nah yang ngurus izin ini ya lembaga pengasuhan anak LPA itu harus ada yang membantu kan. Betul, iya. Ya yang tanda petik ikut ngurus lah. Nah nanti Kementerian Sosial melakukan pendampingan, kan ada pekerja sosial, ada direktorat anak, semua akan kita beri bantuan teknis lah terhadap niat baik ini. Karena memang pengalaman beberapa negara saya lihat itu keinginan orang tua yang sudah anak-anaknya besar gitu kan, bahkan sudah sibuk
Betul, banyak juga di kita gitu ya, Tuh, anaknya kan? sudah besar-besar terus kepingin lagi anak kecil, bayi. Iya, masih rindu. banyak yang begitu ya. Tapi sudah suka ada kumpul keluarga itu. Saya setiap hari mereka kumpulnya di sini Pak. Jadi pagi itu mereka jemur di dekat kolam itu semuanya itu Pak, 13-nya. Tadinya awalnya waktu belum 13 semuanya di kamar situ 7, jadi ada 7 box bayi. Tapi setelah udah 13 yang besar-besar udah punya kamar masing-masing sekarang. Jadi satu kamar ada mereka dua gitu. Kan ritmenya juga udah beda. Yang ini udah mulai jalan, udah mulai ngerangkak. Jadi udah mulai ada mainan-mainan ini udah di sini. Jadi tetap mereka udah jadi kayak taman kanak-kanak di sini juga. Ibu punya anak sendiri kan? 4 anak saya. Terus Anak gimana? saya 4. Di sini. Kalau yang pertama sih udah nikah anak saya. Yang pertama udah nikah, yang Ini 3 fotonya, Pak. iya, tapi yang kecil ini, iya yang besar yang paling kiri itu udah nikah. Yang paling kecil usia berapa? 7 tahun. 7 tahun. Oh, 7 tahun. Ini siapa? Nah ini Tristan ini. Mau saling? Nih. Oh, Itu Tristan. Huh? Siapa itu? Siapa? Hah? Siapa? Jadi anak-anak ini juga sama saya dan suami saya itu udah saya kasih usaha satu-satu, Pak. Jadi saya kasih bisnis dari kecil. Dia ini bisnisnya makanan Korea, tteokbokki. Ini punya siapa nih? Nah tuh coba dikasih. Nah ini dia punya. ininya ya. Ini dia punya jualan. Jadi masing-masing udah saya kasih usaha dari kecil. Kalau Tristan ini, kalau Dallas kopi. Punya Tristan ini. Ini punya Tristan. Iya, ini dilihat. Dilihat nanti. Oh, pengen lihat. Oh maunya mau lihat Tristan. Itu makanan Korea. Ini sold out terus ini tiap hari nih. Mana tuh si Meta yang bagian. Idenya keren banget itu. Yang satunya kopi. Itu udah banyak banget yang pesen. Oh itu udah pesen setiap hari sold out terus dia nih. Desainnya juga keren banget. Jadi maksudnya saya juga mau mengajarkan ke mereka bukan cuma mengasuh, tapi kan masa depan ini udah kita jamin dari kecil gitu loh Pak. Carbonara. Tteokbokki carbonara. Saya kan mengasuh ibu-ibu ini kan dari di dalam kandungan Pak. Jadi mereka menghubungi saya itu, mereka lagi masih hamil, ada yang 5 bulan, ada yang 6 bulan, terus saya biayain sampai mereka melahirkan, terus anaknya dikasih ke saya. Jadi saya sama sekali nggak tahu bentuk anak ini kayak apa, kan lahir langsung saya ambil. Jadi saya juga mengutuk ke mereka kalau misalnya memang ingin mengasuh atau ingin mengadopsi, ya harusnya apa yang ini terima. Jadi karena saya udah numpukin bahwa yang namanya anak kandung, anak asuh, anak adopsi itu kan cuma sebetulnya cuma status anak aja, tapi kan tetap setelah sampai di rumah saya itu jadi anak-anak saya. Karena apa ya Pak ya, apa yang saya kasih ke anak-anak saya 4 itu sama seperti apa yang saya kasih ke mereka semua. Prinsipnya itu. Iya, jadi nggak ada perbedaan dan mereka juga berpikirnya ya ini adik-adik saya, udah. Jadi ini bersama dengan Pak Dirjen Kemensos. Nih foto kemarin mereka turun tanah nih ya. Kalau saya udah kenal Bapak, saya unatin mereka turun tanah nih. Kemarin fotonya yang 3. Turun tanah. Dibikin acara turun tanah Pak. Kalau di Jawa kan ada namanya tedak siten, itu mereka turun tanah. Itu mereka bayi, ini mereka yang kemarin nih 3. Waduh, Scarlett. Duh. Inces kok ngerti sih Inces ngerti Inces. Inces. Siapa nak? Siapa namanya ini? Scarlett. Ini diberi nama sama ibu. Saya yang kasih nama semuanya. Tuh. Nyanyi ya. Iya, biasanya dia nggak ini loh. Ini mah lagi seneng banget ini. Tumben nih Scarlett on fire nih, Scarlett.
Iya. Iya. Iya, mau ikut sama Om yuk. Ikut. Yuk. Yuk. Bobo di rumah Om. Mbaknya yang nangis, susternya yang nangis. Ini susternya ini. Sini. Iya, darah sih kan. Udah sayang. Ya, Scarlett on fire ya, Scarlett ya. Enggak banyak kok, satu aja. Satu. Apa dengan babysitternya enggak? Kenapa sih Scarlett? Iya. Ini tiap perawat satu-satu dan itu tetap nggak berubah-ubah. Enggak, tetap. Tapi mereka bantu yang lain, tapi tanggung jawabnya ke bayi masing-masing satu. Jadi kalau bayinya misalnya ada yang alergi, pasti saya langsung tanya, mereka pasti tahu. Jadi satu perawat satu. Nih yang pengusaha kopi ini Om. Nih Dallas nih, kopi. Berapa nih kopi Dallas ya? Kopi Dallas 5 bulan ya? 6 bulan. Bulan depan turun tanah loh Dallas. Iya, kalau 7 bulan kan mereka turun tanah Pak. Pertama kali kalau di Jawa tuh. Iya, Tedak Siten. Selanjutnya Februari ya. Kasih tahu ya. Iya, nanti saya kasih tahu. Saya undang. Kayaknya saya belum pernah turun tanah deh. Jangan mau dibacakan. Luar biasa. Ada rasa raru, kagum, dan sangat-sangat memberikan inspirasi. Kepeduliannya kan ya mengalir begitu saja dalam kehidupan beliau, sehingga wujud dari perhatian pada anak curahkan dengan berbagai cara yang kreatif ya. Dan juga out of the box menurut saya. Ya, jadi Bu Monica bisa menjadi sebuah figur ya, bagi masyarakat Indonesia tentang keinginan untuk menjadi orang tua asuh pengganti. Itu bisa dilakukan oleh siapapun yang memang punya niat baik ya, mengasuh anak-anak yang memang membutuhkan perhatian, kasih sayang, pemenuhan kebutuhan ya, dan keluarga-keluarga seperti Bu Monica bisa jadi sebetulnya banyak yang punya kepedulian semacam Ibu Monica, namun mungkin belum tahu aja caranya. Nah, ini dengan kekuatan yang dimiliki oleh Bu Monica, beliau memang sepengetahuan kami seorang public figure ya, dan juga mampu menempatkan diri dalam era digital. Jadi penggunaan media sosial itu menjadi kekuatan besar untuk mengkomunikasikan niat baik dari seorang Ibu Monica kepada masyarakat luas. Nah, itulah makanya saya pantau di media sosial beliau itu banyak sekali yang memberikan komen, memberikan like, memberikan dukungan, dan bahkan menjadi tempat curhat dari bukan hanya orang-orang tua yang mungkin mengalami kesulitan dalam mengasuh anak, tetapi juga banyak anak-anak muda, anak-anak remaja yang juga ya kagum terhadap figur Bu Monica, sekaligus juga menjadi tempat curhat mereka. Nah, ini bisa jadi figur, bisa jadi contoh untuk para calon foster parent. Karena itu saya berharap ada kerjasama yang lebih intensif untuk menyuarakan kalau kita mau, kita bisa untuk menjadi orang tua asuh pengganti kan? Dengan catatan niat yang tulus, niat yang baik ya. Dan
aturan, sistem dan sebagainya sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial. Jadi ini satu alternatif ya, yang bisa ikut memberikan kontribusi, memberikan perlindungan ya, kepada anak-anak agar mendapatkan hak asuh di dalam keluarga. Berarti sosok Ibu Monika akan menjadi sosok yang bersinergi dengan Kementerian Ya, Sosial. dan harapannya ya Bu Monika bisa menjadi duta nasional untuk foster parent. Siap. Nah, mudah-mudahan ini tawaran kami bisa diterima. Kalau saya pada umumnya di mana kita bisa bersinergi dan di mana itu niat baik, niat tulus untuk membangun bangsa dan negara, di mana memang yang kita sinergikan ini adalah masa depan anak-anak bangsa, kenapa enggak gitu? Karena memang pada dasarnya bukan hanya pemerintah sebetulnya yang terlibat di sini, tapi kita itu juga harus terlibat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bagus lagi. Itu aja sih buat Baik, saya. berarti sudah bersinergi antara Monika, Ibu Dan Monika. tawarannya diterima menjadi duta nasional foster parent. Amin, mudah-mudahan bisa amanah dan bisa menggerakkan orang di luar sana Pak untuk bisa bersinergi dengan Kementerian Sosial dan untuk membantu juga nih bayi-bayi yang sekarang ini mungkin tidak diinginkan tetapi bisa diasuh di bawah dalam keluarga yang lebih bahagia lagi ke depannya. Karena memang panti bukan tujuan yang terakhir ya Pak ya. Betul. Jangan lupa sahabat Angels like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya, dukung juga gerakan kita, gerakan orang tua asuh yang mungkin nanti namanya akan dibikin lebih cantik lagi oleh Kemensos. Yang intinya kita harus tetap bersinergi, kita harus sadar, kita harus peduli bahwa masa depan bangsa itu ada juga di tangan kita. Terima kasih Bu Monika. Ya, Luar biasa. sama-sama Pak Dirjen, sama-sama. Sukses semuanya.